Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah ta'ala berikan kepada masing-masing kita, yang mana sampai dengan saat ini masih kita diberikan banyak kebaikan, banyak keutamaan yang bisa jadi hal tersebut tidak Allah ta'ala berikan kepada kebanyakan orang. Yang mana di antara kenikmatan kebaikan tersebut adalah hadirnya kita di tempat yang berkah ini, guna bersama-sama mengkaji perihal keislaman kita. Dan ini merupakan satu bentuk kebaikan yang nantinya semoga bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah nikmat manakala kita menyibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan dalam hal mendapatkan kebaikan, hidayah, sehingga hati kita tergerak dalam keadaan lapang untuk menjemput setiap kebaikan, yang mana dengan ketaatanlah seseorang itu akan mendapatkan sejatinya kebahagiaan. Dan yang namanya kebahagiaan adalah letaknya di hati, dan tak akan mungkin bisa dibeli dengan nominal berapapun. Tidak akan bisa dibeli dengan kocek yang dimiliki seseorang. Kebahagiaan, kemuliaan letaknya adalah pada ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang namanya kenikmatan sejatinya. Berikutnya, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berkah ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu tema, yaitu di balik ujian dan cobaan kehidupan. Di balik ujian dan cobaan dalam kehidupan. Yang mana semoga nantinya dengan pembahasan yang kita bahas, kita kaji ini menjadi satu bekal kita dalam menyikapi setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita berbicara
ujian, cobaan tentunya merupakan satu ketentuan yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Saya ulangi lagi, merupakan satu ketentuan sunnatullah, ketentuan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Dan selagi seseorang itu berada di atas muka bumi ini, pasti dia akan mendapatkan yang namanya cobaan, yang namanya ujian. Oleh karenanya dikatakan yang namanya dunia ini adalah darubtila'in wamtihan, adalah negeri ujian, negeri cobaan, di mana setiap penghuninya akan mendapatkan ujian dan cobaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Baik dia adalah seorang yang beriman maupun seorang yang kafir. Siapapun dia, selagi dia masih hidup berada di atas muka bumi ini, dia akan mendapatkan satu kepastian, adalah ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara ujian, cobaan, maka cakupannya luas. Ujian dan cobaan ada yang berupa kebaikan dan ada yang berupa keburukan. Ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa keburukan. Oleh karenanya yang namanya ujian, cobaan itu sebagaimana yang Allah Ta'ala sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami akan memberi ujian, cobaan kepada kalian. Dengan apa? Yaitu dengan bisyar, dengan sesuatu yang buruk, dengan keburukan, kejelekan, sesuatu yang tidak diinginkan. Ini macam yang pertama. Kelanjutan ayatnya adalah wal khair. Dan berikutnya yang kedua, macam yang kedua adalah berupa kebaikan. Kebaikan. Dan tentunya sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, ya wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, yaitu sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan tentunya tidaklah ujian, cobaan menimpa seseorang melainkan untuk menempa dirinya. Untuk apa? Menempa. Apa? Menempa itu apa? Tahu enggak, Pak? Jangan diam. Jangan terlalu ngantuk nanti. Iya. Untuk menempa dirinya. Hubungannya dengan kebaikan, apakah dia bersyukur atas kebaikan yang dia dapatkan, apakah dia dapat memanfaatkan kebaikan dengan apa yang mesti seharusnya, ataukah sebaliknya, justru kebaikan, kenikmatan, kelapangan yang dia dapatkan tersebut justru menjadi sebab dia jauh melesat dari yang namanya ketaatan. Itu hubungannya dengan kebaikan. Begitu halnya
yang berkaitan dengan keburukan, kejelekan, musibah, sesuatu yang seseorang berlari darinya. Ketika dia mendapati musibah, ujian, cobaan yang pahit, yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan, apakah dia bersyukur, apakah dia bersabar, apakah dia bersabar menerima, atau justru menyikapinya dengan penuh kemurkaan, dengan penuh kemurkaan. Jadi yang namanya ujian cobaan Allah Ta'ala dua hal, ya kebaikan, ya jangan diam, ya kebaikan dan keburukan. Ya, dikatakan kebaikan misalnya adalah kelapangan waktu, kelapangan harta, kesehatan yang dimiliki seseorang, jodoh, keturunan, anak, kan gitu. Harta yang dimiliki seseorang dan banyak hal, kenikmatan, kebaikan, sesuatu yang diharapkan, apakah menjadi sebab dia bertambah taat, apakah menjadi sebab dia dekat kepada Allah Ta'ala, atau justru menghalanginya dari yang namanya ketaatan, melalaikannya dari yang namanya ibadah, dekat kepada Allah Ta'ala, atau justru menjadi pembuka pintu dosa. Mungkin enggak? Mungkin. Berapa banyak seorang itu ketika dia memiliki usaha pas-pasan, banyak ya kebaikan yang dia lakukan, dia masih bisa menyempatkan begitu dengar azan, atau mungkin masuk waktu sholat, dia mengawali datang ke masjid, bersegera dia yang mengumandangkan azan, dia yang buka masjid. Ketika usahanya sukses berjalan, kan gitu, tambah rame, tambah kesibukannya. Yang semula dia muadzin, membuka pintu masjid, kan gitu, kemudian mulai apa? Terlambat, sedikit terlambat, sehingga pada akhirnya dia membuka cabang usaha, dan pada akhirnya tidak lagi nampak di masjid. Banyak waktu yang dia miliki habis untuk mengejar kebahagiaan yang semu. Atau mungkin justru sebaliknya, kebaikan yang dia miliki, kelapangan yang dia miliki, kesehatan yang dia miliki, itu menjadi sebab dia bertambah taat kepada Allah Ta'ala, bertambah dekat. Dia tambah buka cabang, tambah sedekahnya, tambah taatnya, tambah sregep, rajin datang di awal untuk menjemput kebaikan, pengajian ndak pedot. Apa pedot itu? Ndak putus, kan gitu. Sholatnya tambah baik, tambah selalu di shaf pertama, menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Karyawannya didudukkan, suruh ngaji, karyawannya diopeni, dikasih gaji, juga dikasih bekal keimanan. Ini kesuksesan, kelapangan harta, kebaikan dunianya menjadi sebab dia terangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau hubungan dengan apa? Kebaikan. Kalau keburukan, apakah menyikapinya dengan penuh kemurkaan ataukah dengan sabar? Karena yang namanya sabar adalah menahan diri untuk tidak bersikap dengan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lepas dari yang namanya ujian cobaan. Ujian ataupun cobaan. Tentu yang namanya ujian cobaan itu pasti akan menimpa
kepada siapapun di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu, ada senang, ada apa? Ada senang, ada jenengan kelihatan susah nih, ya. Mengatakan susah aja susahan gitu. Ya. Ada senang, ada susah, yang gitu. Ada yang namanya sehat, ada yang namanya sakit, ada kaya, ada miskin, dan demikianlah. Yang namanya kehidupan duniawi. Roda berputar. Yang berada di atas jangan pernah terlenakan, kan gitu. Menjadikan sebab dia angkuh congkak. Begitu halnya yang di bawah, bukanlah mesti pada kehinaan. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala pada setiap kebaikan yang sampai kepada dirinya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Pandai-pandailah berterima kasih kepada Allah Ta'ala pada setiap kebaikan. Dan tidak ada yang namanya kebaikan yang kalian dapatkan, melainkan itu pada hakikatnya datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Tentunya kalau kita berbicara ujian, cobaan, memang menimpa kepada siapapun. Hanya saja nantinya disitulah menjadikan hamba tersebut akan nampak. Akan apa? Nampak siapa di antara hamba-hamba Allah Ta'ala tersebut, di antara mereka yang bersyukur, bersabar, menjadi hamba-hamba pilihan, atau justru hamba-hamba yang terlalaikan, hamba-hamba yang penuh dengan kemurkaan, mereka yang jauh dari yang namanya ketaatan. Yaitu semua akan apa? Nampak. Semua akan apa? Kelihatan. Dan dari situlah apa? Ya, yang menjadikan ya setiap orang tersebut memiliki kedudukan sesuai pada tingkatannya. Begitu halnya yang namanya seorang mukmin, seorang mukminah, yang namanya seorang yang beriman, seorang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang sahih, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Yang namanya seorang yang beriman dalam hidupnya, yang namanya cobaan tersebut pasti akan menimpanya. Pasti akan apa? Menimpanya. Saya ulangi lagi. Cobaan akan senantiasa menimpa seorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupannya. Yang namanya mukmin, yang namanya mukminah pasti akan apa? Akan mendapatkan musibah, cobaan. Iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih detail lagi cobaan ujian tersebut pada beberapa hal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fi nafsihi, cobaan perihal dirinya yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan wa waladihi, cobaan ujian perihal anaknya. Kemudian yang ketiga adalah wa malihi, ujian cobaan perihal hartanya. Ya.
hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai pada satu kepastian di mana dia meninggal wafat berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tanpa membawa dosa apapun, tanpa membawa dosa apapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati, kalau kita berusaha memahami lebih dalam apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka kita akan mendapati bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan cobaan pada setiap hambanya. Iya. Dan di antara cobaan hambanya yaitu dengan atau berupa musibah, berupa bencana. Yang namanya musibah, bencana, petaka, apalagi musibah, bencana, petaka, apalagi Pak? Tak ajak mikir biar tidak ngantuk. Yang namanya musibah, bencana, petaka, atau yang semisalnya, itu semua berfungsi sebagai penggugur dosa. Apa? Penggugur dosa. Juga berfungsi sebagai penghapus amal keburukan. Iya. Jadi berfungsi sebagai penggugur dosa, kan gitu. Sebagai penghapus catatan amalan keburukan. Nah, ini fungsi cobaan, ujian, musibah, petaka, bencana bila menimpa seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Dengan ujian, cobaan, bencana, petaka tersebut, maka dosa-dosanya berguguran, dan menghapuskan amal keburukan. Catatan amalan keburukan terhapus. Iya. Tentunya karena yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan berikan ujian, cobaan lebih. Ujian, cobaan lebih. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Iya. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, iya, may yuridillahu bihi khaira, seseorang yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada dirinya, ya, yusib minhu, pasti Allah Ta'ala akan berikan ujian padanya. Allah Ta'ala akan berikan cobaan padanya. Allah Ta'ala akan timpakan musibah kepadanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan menimpanya dengan suatu musibah, dengan suatu cobaan. Ya. Tentunya hal yang demikian ini untuk membesarkan hati seorang yang beriman ketika mendapatkan ujian, cobaan. Karena sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan perihal perkaranya seorang yang beriman. Iya. Idza asabahu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kebaikan, kenikmatan, maka dia bersyukur. Wa idza asabahu dharra sabar. Ketika dia
tertimpa yang namanya keburukan, kejelekan, musibah, bencana, ujian, maka dia akan bersabar. Maka disitulah kemudian pintu kebaikan tersebut banyak didapatkan bagi seorang yang beriman dengan ujian cobaan yang dia dapatkan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayuridillahu bihi khaira yusib minhu, seseorang yang Allah taala kehendaki kebaikan, ya Allah taala berikan ujian lebih. Untuk apa? Untuk meninggikan derajatnya dia di dunia dan nantinya juga di akhirat. Tentunya kalau ditari, apa itu ditari? Ditari, jenengan mau dapat ujian atau tidak, kan gitu. Kira-kira mau enggak? Mau enggak? Buah kebaikannya dicintai Allah, mau enggak? Mau. Kalau mau jenengan pakai woh saja sama sebelahnya. Tidak ada yang mau. Semua orang itu berlari dari yang namanya suratan takdir yang pahit, yang namanya ujian, cobaan, musibah, petaka, bencana. Tidak ada yang menginginkannya, kan gitu. Akan tetapi dengan Rasulullah SAW mengatakan demikian, itu artinya Rasulullah SAW mengabarkan bukanlah keburukan pada hakikatnya yang menimpa kalian, akan tetapi sesuatu yang dapat meninggikan derajat kalian. Kalian di sini adalah orang-orang yang beriman. Makanya yang namanya seorang yang beriman pandai benar dalam hal menyikapi musibah, pandai benar dalam hal menyikapi bencana, petaka, sesuatu yang tidak mengenak-mengenakkan. Iya. Dan bisa menahan dirinya untuk apa? Berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, kan gitu. Berucap ucapan, bersikap dengan sikap yang bisa memantik murka Allah Ta'ala, memancing, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak seorang yang tertimpa musibah, mulutnya tidak menggerutu, dia tidak bersikap apapun, terkesan diam, akan tetapi dalam hatinya mengutuk murka, kan gitu, dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan pada dirinya. Ada enggak? Ada. Karena yang namanya at-tasahud, murkanya seseorang ketika menyikapi suatu bencana itu bisa kelihatan, nampak, kan gitu. Dengan ucapan lisannya kena musibah, misuh, ada enggak? Maki-maki, kan gitu. Atau mungkin teriak-teriak, bahasa Inggrisnya bengok-bengok. Iya. Atau mungkin dia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, syakul juyub, menyobek-nyobek, iya, pakaiannya gitu. Walatmul hudud, dan menampar-nampar wajah. Ada enggak? Ada enggak? Saya tanya loh, kok diem semuanya kayak patung? Jawab, ada enggak? Ada. Itu ada betul jenengan lihat atau ada manut? Pernah lihat? Ada yang murka, teriak-teriak, ada yang menjamba, ada. Ini semua adalah perihal jahiliyah, sikap seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal yang demikian tidak akan mungkin terjadi pada apa? Ya, diri seorang mukmin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya musibah tersebut ternyata di balik itu menjadikan sebab Allah taala mencintai dirinya. Karena sebagian orang mengatakan, ya si fulan orangnya baik, orangnya taat, tapi kok kehidupannya apa? Ya, susah itu kamu lihat, dia tidak susah kok. Ya itu. Terkadang demikian. Ya. Atau mungkin ditimpa satu penyakit yang berat. Mungkin enggak? Mungkin. Kan gitu. Bisa jadi. Atau mungkin ujian cobaan yang lain. Jangan salah menilai. Ya, kemapanan seseorang itu bukan berarti cerminan keridhaan Allah taala pada dirinya. Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak mencerminkan Allah taala meridhoinya. Iya, tolak ukurnya bukan di situ. Karena yang namanya ujian cobaan itu pasti mengena kepada siapapun. Bila itu ya menimpa seorang yang beriman, maka disitulah ya mencerminkan Allah taala mencintai dirinya. Allah taala menggugurkan dosa-dosanya, menghapus catatan amal buruknya, dan menjadi sebab nantinya dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah taala. Dan ketika dia harus berpulang kembali kepada Allah taala, dia kembali kepada Allah taala berjumpa dalam keadaan tidak membawa dosa sesuatu apapun. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yanfakul abdul mu'min minal bala. Yang namanya seorang pada umumnya kan gitu. Khususnya orang yang beriman, beriman tidak akan luput dari yang namanya musibah. Tidak akan luput dari yang namanya musibah. Dan terus akan mendapatkan cobaan, penderitaan. Hal yang demikian ini apa? Silih berganti. Karena yang namanya ujian cobaan itu kan gitu, silih berganti. Betul enggak? Iya. Dan seseorang itu mesti dipertanyakan ketika apa? Dia dalam keadaan selalu mujur. Beruntung, senang terus, itu bisa jadi adalah sesuatu yang sifatnya istidraj. Apa istidraj? Iya, sesuatu yang memang Allah Ta'ala berikan sampai pada satu titik Allah Ta'ala akan membinasakannya. Kita saksikan orang tersebut tidak sholat, ya tidak ke masjid, atau mungkin bahkan kafir kan gitu, ndeles. Kafir apa ndeles itu? Loh, jangan ketawa, saya tanya kok. Diminum dinikmati biar tidak terlelap. Iya, itu snack bukan pajangan, betul. Dinikmati, tidak apa. Apa ndeles itu? Gatek, betul enggak Bang? Hah? Enggak, artinya wis kafir sak pol-polnya sudah kan gitu. Tapi kok gonta-ganti mobil, usahanya itu yang kelihatan aja, yang kamu lihat kan gitu. Tapi pada hakikatnya di balik itu semua ya kita tidak tahu apa yang Allah Ta'ala tahan, apa yang Allah Ta'ala nantinya akan timpakan.
Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara seorang yang beriman itu pasti mendapatkan tempaan, ujian, cobaan, tidak akan luput dari yang namanya musibah dan tetap menderita. Dan penderitaan itu terus berlanjut menimpanya sampai nantinya dia wafat. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fi nafsihi, perihal dirinya, tentunya kita bisa memahami karena yang namanya cobaan, ujian, sesuatu yang tidak mengenakan bisa menimpa diri seseorang. Ya, entah hubungannya dengan kesehatannya yang semakin kesehatan yang semakin berkurang, kondisi keadaan fisik yang semakin melemah, yang tadinya bisa ngunyah daging semua dimakan sak kotot-kototnya, apa itu kebangetan ya, semua dimakan. Kemudian saat ini apa, tidak lagi bisa mengunyah dengan, atau bahkan makannya apa, ya karena sudah tidak memiliki lagi yang namanya kesehatan, kondisi keadaan tubuhnya yang semakin melemah, kan demikian. Itu hal-hal yang hubungannya dengan apa, dirinya yang tadinya bisa memandang jauh, kelihatan tulisan sekecil apapun, kemudian penglihatan tersebut semakin berkurang. Yang tadinya kulitnya mulus, betul enggak, seger, sekarang mulai tuwek. Ya, mulai berkerut, kan gitu. Pendengaran yang mulai melemah, kan gitu. Yang tadinya bisa lari, kemudian dengan bertambahnya usia, yang tadinya bisa berjalan jauh, kemudian berjalan hanya kondisi keadaan fisik baik yang nampak maupun di dalam organ tadi mulai melemah. Hal-hal yang demikian ini pasti akan bernilai kebaikan selagi seseorang tersebut statusnya adalah orang beriman. Jadi tidak sedih misalnya memiliki penyakit diabetes. Sedih enggak? Ya sedih pertama kali, jangan banget sedih terus. Buat apa? Kan gitu. Atau mungkin jantung, atau mungkin apa lagi? Penyakit, itu gula di diabetes, Pak. Jenengan kayaknya kurang snack ini ya. Kurang snack kayaknya ya. Ya. Atau mungkin hal-hal yang lain, yang memang berat, kanker stadium sekian, sesuatu yang bila tidak seseorang itu memiliki iman yang baik, dia akan shock. Apa shock? Kaget, terpukul, atau bisa jadi stres, penyakitnya yang akan membunuhnya. Orang yang beriman sakit, ya jangan sampai ya, misalnya sakit, maka dia akan apa? Berpikir, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Sakit ini kan belakangan. Sebelumnya sakit enggak? Enggak. Sakit baru berapa tahun, kamu sehat, kamu seger, kamu itu jangan kamu hapuskan kebaikan yang Allah Ta'ala telah kamu berikan. Jangan sampai dikaburkan demikian. Jelas ya? Orang yang beriman bisa memposisikan dirinya. Iya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa waladihi, tadi berhubungan dengan apa? Dirinya. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-walad, yaitu anak. Terkadang dirinya sehat, kan gitu, kesehatannya baik, tubuhnya berfungsi semuanya,
normal, Allah Ta'ala berikan kelebihan, tetapi musibah cobaan dia bukan pada dirinya, kan gitu. Karena apa? Dia orang yang baik tergerak, tapi musibah cobaannya pada anak-anaknya. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Dan tidak mesti seseorang yang baik Allah Ta'ala berikan ketaatan kemudian anaknya itu juga di atas. Karena terkadang yang ganyang itu anak. Betul enggak? Betul enggak? Dengan guyu nih kayaknya pengalaman atau gimana? Ya, enggak insya Allah enggak. Ternyata cobaan ujian tersebut pada anaknya ditimpa sakit yang bertubi-tubi, seanaknya sakit keras atau mungkin kecelakaan, nasallallahu alaihi, atau mungkin anaknya diambil Allah Ta'ala wafat, atau mungkin anaknya durhaka, atau yang semisalnya. Dan ini pun juga yang dialami oleh Nabi kita, anaknya membangkang, durhaka. Anaknya ustadz kok gitu toh, anaknya Nabi kecolongan kok anaknya ustadz. Lah kowe piye to ngaji yo mangkakno kan gitu. Ngaji yo teko. Aja gur ngomong kan gitu. Anaknya Nabi saja kecolongan, apa ndak kurang tarbiyahnya Nabi? Kurang ndak tarbiyahnya Nabi? Oh jenengan bilang kurang wis bubar ndak usah ngaji lagi. Kan gitu. Ndak kurang tarbiyahnya. Pendidikannya kepada anak itu hasilnya kecolongan anaknya Nabi Nuh atau demikian. Jadi bisa jadi musibah tadi bukan menimpa dirinya tapi menimpa anak-anaknya. Atau mungkin yang ketiga sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, tidak menimpa dirinya, tidak menimpa anaknya, istrinya, tapi menimpa hartanya. Ya, bisa jadi dianya sehat, walhamdulillah, tidak ada keluhan apapun, anaknya pun sehat secara fisik, jadi anak yang baik, taat, nurut sama orang tua, melegakan hatinya, menjadi penyejuk mata. Begitu halnya istrinya, tapi musibah cobaan tadi pada harta. Contohnya apa? Seret apa? Kok ketawa ini ya? Seret apa? Rezekinya miskin, atau mungkin setiap dagang, setiap mencoba bisnis selalu buntung, tidak untung kan gitu. Dan merasakan begitu sulitnya untuk mendapatkan penghidupan. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi hal-hal yang demikian ini tidak menjadikan dia kemudian keluar melesat dari yang namanya lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Bisa jadi hal tersebut menimpa seseorang sampai Allah Ta'ala matikan, dan pada akhirnya dia berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersih, tak sedikit pun membawa dosa sesuatu apapun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yawaddu ahlul afiyah. Iya, yang namanya seseorang yang selamat, tidak pernah tertimpa suatu musibah, cobaan, atau mungkin tertimpa cobaan ujian tersebut sangat jarang. Ahlul afiyah, orang yang banyak selamatnya. Banyak apa? Selamatnya. Yaumal qiyamati, nantinya kelak pada hari kiamat, hina yu'ta ahlul bala. Ketika apa? Yu'ta ahlul bala, seorang yang sering tertimpa ujian, cobaan dalam kehidupannya, orang yang beriman tadi dikasih ganjaran pahala di hadapan semua makhluk, dikasih pahala, disaksikan oleh semuanya. Apa yang terjadi? Orang yang banyak selamat, yang tidak kena banyak ujian cobaan tadi, memiliki apa? Harapan, angan-angan. Kalaulah apa? Lau anna juludahum kanat kuridat fid dunya bimaqarid. Sampai memiliki apa? Angan-angan, sekiranya dulu aku di dunia tersebut dapat ujian yang sangat berat. Meskipun apa? Kulit ini diklentek, dikuliti dengan apa? Dengan gunting yang semisalnya di dunia. Karena apa?
Karena tahu ternyata di balik itu semua adalah kebaikan, pahala yang besar. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, jangan kemudian berharap menginginkan yang namanya ujian. Jangan kemudian malah minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah timpakanlah. Jangan. Ojo. Apa? Jangan. Karena wah, pulang pengajian tadi memahami dengan baik, ternyata ada yang keliru. Iya, akhirnya minta doa, petaka, bencana, suatu yang enggak, mintanya tetap apa? Keselamatan. Apa? Keselamatan. Nah, kita diajarkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-afiyah, keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Doanya bagus. Allahumma ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, engkau berikan maaf, engkau berikan keselamatan pada agamaku. Jenengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, ngaji di tempat pengajian yang genah, dibacakan Al-Quran, hadis-hadis yang saya kira sebagian pengajian geladrah, isinya guyon dari awal sampai akhir, cekakaan tok. Ada ndak? Atau ndak cekakaan, ketimpringan? Betul ndak? Atau mungkin ngomong geladrah ndak ada dalilnya? Jenengan beruntung, meskipun jenengan mendengar juga ngantuk ya, namanya wajar enggak? Wajar, karena saya baru sekali. Kalau saya berulang kali di sini ya kurang. Iya, wajar ngantuk wajar. Iya, karena apa? Begitu tenangnya hatinya sampai terbawa. Iya. Ya, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Agama, supaya keselamatan agama ini pokok nih. Pokok keselamatan agama, kemudian keselamatan perihal dunia, keselamatan keluarga, keselamatan harta. Ayo baca supaya selamat. Meskipun dapat ujian cobaan, ya tidak berat. Karena tidak ada yang mau dapat ujian cobaan yang berat. Demikian, barakallahu fikum, sudah masuk waktu isya. Ya, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji, kita sampaikan tadi bisa menjadi bekal kebaikan pada setiap diri kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.